Haki ya. Yang satu dimiliki oleh salah seorang YouTuber ternama, karena ketika banyak kerumunan, penyusup itu pasti ada. Atau pejabatnya mau ngonten ke sana boleh, tapi setelah pekerjaannya beres. Lanjut ya, kita bahas fenomena Citayam Fashion Week, tapi sekarang dari sudut challenge-nya. Sebelumnya jujur ya, aku tuh nggak nyaman banget sama kata-kata Citayam Fashion Week. Karena Fashion Week itu adalah sebuah istilah yang sudah digunakan di dunia internasional untuk hajatan fashion, di mana dalam satu minggu akan ada hajatan fashion yang tujuannya menampilkan desainer-desainer baru, desainer-desainer yang sudah established, dan ada pamerannya, ada juga buyer yang datang mempertemukan antara desainer dan buyer. Dan itu tuh cuma satu minggu aja. Jadi agak salah kaprah kalau kita pakai istilah Citayam Fashion Week, apalagi sekarang sudah mendunia. Ini berita-berita foto-foto dari SCBD ini sudah mendunia. Kalau kata-kata Citayam Fashion Week masih dipakai, takutnya malu-maluin nggak sih? Salah kaprah kok diperpanjang gitu. Tapi ya sudahlah ya, kita ngomongin challenge-nya. Nomor satu pastinya adalah jam malam ya. Kemarin dibubarin pas jam 10, tapi it was weekend. Dan kita mesti ingat jam 10 itu sampai rumah nggak jam 10 loh, karena rumah mereka rata-rata jauh. Jadi menurut aku jam 10 itu kemalaman. Apalagi kalau itu hari sekolah gitu. Yang datang ke sana itu udah nggak anak umur 17 tahun, 18, 20 tahun loh. Ada anak 11 tahun juga ke sana. Nah, jadi itu harus dicermati peraturannya tuh bagaimana. Jadi kalau kita bicara challenge, kita akan bicara mengenai tugas ya. Siapa sih? Aku sih sebagai orang awam ya, melihat bahwa ini PR utama dari Pemprov DKI dan juga dari kepolisian. Kita nanti akan nyambung ke mungkin pengelola KRL dan lain-lain. Tapi yang punya hajatan besar adalah Pemprov DKI dan juga kepolisian. Bagaimana sih caranya membuat peraturan yang jelas untuk anak-anak ini? Jam berapa jam bubar mereka? Kemudian mereka itu di sana ada petugas yang berpatroli. Artinya apa? Di mana-mana kalau ada kerumunan pasti harus ada lebih banyak petugas. Dan udah jelas sekali kalau di SCBD itu terjadi kerumunan yang besar. Petugasnya mungkin bukan petugas yang bawa pentung, tetapi petugas yang bisa dengan persuasif dan friendly menasihati, menegur dengan baik jika ada anak-anak tersebut yang sudah melewati batas. Namanya anak-anak ABG sedang under spotlight, kemudian mereka itu juga ada euforia, pasti kadang-kadang bablas. Ya kita aja orang tua tuh sering bablas. Mungkin kalau sudah ada yang pacarannya berlebihan gayanya. Karena banyak nih yang DM ke aku. Kalau cerita kasih foto juga gaya pacarannya udah membuat yang ngeliat itu kayak risih gitu. Terus bagaimana kalau menegur kalau ada yang buang sampah, pipis sembarangan, kalau ada yang sweet-sweet, catcalling, kalau ada yang colek-colek. Nah ini dia, ini yang paling serem ya menurut aku. Karena ketika banyak kerumunan, ada dalam sebuah kerumunan, penyusup itu pasti ada. Kerumunan itu ada bentuknya demo, ada bentuknya nonton konser, dan salah satunya Citayam Fashion Week ini juga sudah menciptakan kerumunan. Penyusupnya berbentuk apa? Bisa berbentuk pedofil, bisa berbentuk predator seks, bisa juga berbentuk germo. Cari-cari yang imut untuk ditawarin. Kerjaan terjerumuslah ke dalam lubang prostitusi. Apalagi kalau kita bicara masalah fashion. Semurah-murahnya fashion itu butuh duit. Tiap hari mau mix and match baju kadang-kadang nggak kreatif. Bisa mix and match pun hasrat untuk tampil besok pakai baju baru tuh ada ya. Nah itu bisa menjerumuskan ke dalam dunia prostitusi, kemudian bertemu germo di sana, terjadilah. Bertemu juga pedofil yang mengiming-imingin duit, kemudian terjadilah hal-hal yang kita
nggak inginkan. Mudah sekali buat penjajah narkoba untuk menyusup ke sana. Nawarin permen, nawarin sesuatu yang dimasukkan ke dalam minuman. Banyak sekali yang bisa terjadi. Makanya di sini nggak cuma Pemprov, mungkin harus ada kepolisian yang mengirimkan polisi-polisi yang berbaju, berpakaian preman. Apa sih namanya polisi yang tidak berseragam, yang punya intuisi untuk ada di sana. Jadi banyak hal sebenarnya yang mengkhawatirkan. Dan ketika kita bicara masalah konten, sangat mungkin euforia dan kemudian bablas lagi. Bagaimana orang saking kepengennya ngontenlah di tengah jalan. Mondar-mandir di zebra cross. Ingat, kalau kita bicara mengenai kepentingan umum, ada satu statement aku di pertama kali aku menulis tentang Citayam Fashion Week ini. Bahwa anak-anak muda ini berhak untuk menikmati ruang publik tanpa dicibir. Tetapi di seri selanjutnya pun aku menulis. Masyarakat umum yang tidak ikut dalam Citayam Fashion Week juga memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas publik, fasilitas umum tanpa diganggu. Jangan sampai menciptakan sebuah kemacetan atau menciptakan sebuah gerombolan orang sulit lewat, akhirnya orang telat kerja, telat ngantor. Akhirnya ada juga orang yang mungkin mau ke rumah sakit, menengok keluarganya, buru-buru, sedang emergency, mengantar barang yang penting. Jadi terhambat. Jadi sebenarnya masih abu-abu karena kata Gubernur DKI selama tidak ada surat boleh jalan pakai zebra cross untuk fashion show. Tapi aku baca lagi kata polisi ada peraturan lalu lintasnya. Nah mungkin mereka lah yang harus duduk bersama. Dan kalau ada sekarang juga kata-kata rich people, kok invasi ke sana? Kembali lagi, nggak cuma rich people, ada juga pejabat yang sudah pada bolak-balik ngonten di sana. Pada akhirnya itu adalah tempat umum yang siapapun boleh ngonten. Tetapi kembali lagi, bagaimana rich people-nya tidak kemudian menguasai dan menyingkirkan anak-anak yang duluan ada di sana. Bagaimana pejabatnya mau ngonten ke sana, yes, tapi jangan memberikan contoh untuk misalnya bikin macet zebra cross, atau pejabatnya mau ngonten ke sana boleh tapi setelah pekerjaannya beres. Karena dengan adanya Citayam Fashion Week ini, pejabat itu banyak banget tugasnya, banyak banget PR-nya yang harus diberesin. Aturan-aturannya apa? Setelah aturannya ada, siapa yang mengimplementasikan di lapangan nanti? Mesti di training. Tim yang akan turun nanti bagaimana berbicara dengan anak-anak muda ini. Jangan sampai saat membubarkan mereka terjadi kekerasan. Kemudian akan terjadi keributan lagi. Jadi PR-nya itu banyak sekali. Dan ingat sekali lagi, itu adalah fasilitas umum milik bersama. Dan yang paling rame adalah saat Haki ya. Sekarang tiba-tiba ada 2 perusahaan, yang satu aku lupa nama perusahaannya, yang satu juga aku lupa tapi dimiliki oleh salah seorang YouTuber ternama yang balap-balapan mendaftarkan Citayam Fashion Week ini sebagai merek dagang. Haki itu apa sih? Haki itu adalah hak kekayaan intelektual. Ya, Haki itu ada untuk melindungi para kreator, orang-orang yang berkarya, bagaimana jangan sampai karyanya dicuri. Jadi aku punya karya, aku melapor ke Haki agar mendapatkan Haki sehingga orang lain nggak bisa nyuri karya aku. Lah Citayam Fashion Week ini karya siapa? Ini karya anak-anak ABG itu yang kita udah nggak tahu ada sekian banyak orang. Terus sekarang tiba-tiba ada perusahaan atau sosok satu orang yang mendaftarkan, itu kan namanya orang yang bikin, terus lo kayak ngejambret, nyopet, mencuri, cepet-cepetan. Mungkin dibilang, ya kan siapa yang daftarin duluan? Bisnis itu ada logika dan ada etika. Malu sih uangnya banyak kalau tidak bisa menjaga etika.
dan kemudian sekarang katanya diralat bahwa sebenarnya itu dibikin hakik nanti dikembalikan kok untuk kepentingan anak-anak itu. Lidah tak bertulang, siapa yang tahu? Konten aja juga dikasih-kasih, udah habis dikasih-kasih ya setelah itu cuman buat konten. Apakah kesehariannya memang seperti itu kalau lagi nggak ngonten? Nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas kalau tujuannya pansos, yes, berhasil menjadi trending Twitter. Selamat, hari Minggu kemarin Anda trending Twitter walaupun isiannya semuanya orang yang ngamuk-ngamuk. Tetapi sekali lagi tidak menuju ke satu persona, ke satu sosok. Sepertinya kita semua harus belajar untuk bisa menempatkan diri dan porsi kita masing-masing. Yang anak-anak tahu untuk nggak kemudian besar kepala karena menganggap kalian sedang under spotlight, tetap memberi, tetap sopan, tetap memberi ruang buat masyarakat lain yang mungkin merasa punya strata sosial lebih dalam hal uang untuk tidak mencibir juga anak-anak ini, untuk sama-sama sabar, namanya fasilitas umum dipakainya sama-sama, pejabatnya mau ke sana ngonten nggak apa-apa, tahu 2024 udah deket, tetapi prestasi Anda akan lebih kinclong kalau bisa membuat aturan yang baik, kemudian menerjunkan tim yang baik juga, sehingga Citayam Fashion Week itu menjadi tempat yang ramah bagi semua orang. Dan satu yang tadi belum kelupaan aku bahas mengenai transportasi. Karena di transportasi sudah banyak foto yang beredar bahwa anak-anak ini mulai mengucapkan kata-kata kotor, kemudian berpacaran dengan gaya yang cukup bikin risih, menduduki kursi yang harusnya untuk orang tua atau untuk orang sakit, menginjak-injak. Nah, mungkin dari tim KRL jurusan tertentu sudah harus menyiapkan petugasnya juga. Jadi ini urusan akan kompleks sekali. Bikin repot nggak? Nggak sih, namanya pejabat negara, pelayan rakyat. Memang tugasnya melayani rakyatnya, membuat peraturannya sehingga nyaman buat semuanya. Mas, ceritanya masih berlanjut, kita nggak tahu ada berita apa lagi besok. Let's see.